Halo, kalian pasti pernah kirim lamaran kerja lewat email puluhan, tapi gak ada yang dipanggil. Mungkin ya, bukan kalian yang gak layak untuk kantor atau perusahaan tersebut, tapi cara kalian kirim email lamaran yang salah. Karena di zaman sekarang memang 90% perusahaan itu menerima lamaran lewat email. Walaupun nantinya ketika ada interview atau kalian datang langsung, itu hard copy-nya biasanya tetap diminta. Cuman memang pertamanya pasti lewat email gitu kan. Nah, lu kebayang nggak kalau jadi HRD yang nerima tiap hari puluhan bahkan ratusan lamaran itu gimana mumetnya gitu kan. Nah, kita gimana gimana caranya kalau misalkan kita bisa dilirik nih lamarannya. Karena memang masih banyak yang nulis lamaran di email itu kayak ngasal gitu, ada yang subjeknya nggak ada, badan emailnya nggak ada, terus kata-katanya isi subjeknya cuma lamaran aja gitu kan. Itu tuh bakal bikin HRD yang nerima email lu tuh pusing gitu kan. Oke, oleh karena itu kita akan bahas semuanya gimana caranya agar lamaran lu dilirik oleh HRD. Yang pertama yaitu subjek email. Gimana subjek email ini berfungsi untuk menggambarkan file atau dokumen yang akan kita kirim kepada penerima. Jadi isinya itu harus jelas, padat, dan relevan. Kayak gini nih. Nah, berikut salah satu contoh subjek lamaran kerja yang mana yang salah dan mana yang untuk yang atas itu salah karena gak usah kamu nanya di subjek email. Apply ya kak, lowongan masih ada itu gak perlu. Nah untuk yang kedua itu salah karena gak ada posisi atau tujuan yang akan dilamar. Nah yang betul itu yang posisi yang ketiga, lamaran kerja, posisi apa yang dilamar dan nama lengkap. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah bisa kalau misalkan dibalik lamaran kerja nama terus sosial media gitu? Itu bisa aja. Yang penting jangan namanya dulu di depan. Yang bagus itu adalah lamaran kerja, posisi apa yang dilamar, terus ditulis dengan nama lengkap. Nah, lalu gimana cara penulisannya? Apakah memakai huruf kapital atau huruf biasa aja? Kalau gue sih ngerekomendasiin untuk pakai penulisan yang baik dan benar. Jadi di awal pakai huruf kapital dan kesananya mah pakai huruf kecil biasa aja. Tapi kalau misalkan peminta atau dari perusahaannya minta untuk pakai huruf kapital semua, ya pakai huruf kapital semua gitu. Karena beda-beda tiap perusahaan itu gitu. Tapi kalau misalkan kita mau lamar tanpa kita tahu sebenarnya ada lowongan atau enggak, penulisannya lebih bagus sih di depan pakai huruf kapital dan kesananya huruf normal aja. Gitu ya guys. Nah, untuk selanjutnya itu body email. Apa itu body email? Tempat lu nulis email letaknya di bawah subjek. Dan kebanyakan orang, mereka itu menulis kayak copy paste dari surat lamaran kerja. Nah, yang bener tuh kayak gini ya formatnya. Ya, bisa zoom, 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 zoom. Nah, ini contohnya ya. Jadi lu bisa nulis seperti ini. Boleh boleh screenshot dulu buat contoh. Untuk yang paling atas itu tuh adalah subjek yang tadi ditulis ya, lamaran kerja marketing officer atas nama Gali Firdaus. Di bawahnya tulis Dear Bapak atau Ibu HRD, nama perusahaannya ditulis ya. Perkenalkan nama saya Gali Firdaus atau nama kalian semua dan saya ingin melamar sebagai posisi apa? Misalkan ada marketing gitu ta. Saya memiliki pengalaman 5 tahun atau yang bagi fresh graduate, lu bisa bilang aja fresh graduate, lulusan dari universitas mana gitu. Nah, di bawahnya lampirin CV dan surat lamarannya gitu. Nah, di bawahnya jangan lupa tulis nama pelamar, nama kalian. Nah, terlihat simple kan, nggak lebay, tapi tetap profesional. Yang harus diingatkan lagi, jangan pakai kata aku, karena itu terlihat lo kayak yang mau curhat gitu kan. Nah, gue ingetin lagi, jangan sampai badan email itu diisi atau di copy paste dari surat lamaran kerja. Karena beda, kalau misalkan badan email itu sebagai pengantar, lu mau lampirin surat lamaran, CV, ijazah, dan transkrip atau lampiran-lampiran lainnya gitu kan. Beda sama surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja udah ada di dalam di lampiran kayak gitu.
Nah, ketika semua udah siap, tinggal kirim. Jangan lupa perhatiin ini ya. Formatnya itu adalah PDF. Jangan sampai lu pakai format Microsoft Word. Yang kedua, ukurannya jangan sampai melebihi dari 2 MB agar bisa dibuka dengan mudah oleh HRD. Dan cek lagi kalau misalkan ada lampiran yang belum terlampir atau yang belum diupload, ya cek lagi. Nah, untuk yang keempat, jangan asal CC. Maksudnya jangan lu tuh asal CC ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu, karena kelihatannya lu tuh serius gak sih ngelamar di perusahaan itu gitu. Nah, yang untuk yang terakhir adalah usahain lu kirim lamarannya di jam kerja. Karena kalau misalkan lu kirim di hari libur atau di jam yang off, itu kebanyakan HRD sudah pulang. Jadi usahain dikirim di jam 8 pagi sampai jam 2 lah, jam 2 siang. Nah, sekarang kita boleh gak kalau follow up terkait surat lamaran yang kita kirim di minggu sebelumnya? Jawabannya adalah boleh. Yang salah itu adalah ketika kita follow up di 1 kali 24 jam baru kita kirim, besoknya kita follow up, atau 2 hari. Minimal itu 5 hari kerja, lu bisa follow up lamaran tersebut. Catatan dengan bahasa yang sopan dan tetap elegan. Lu bisa ngomong kayak gini, Assalamualaikum atau halo Bapak Ibu HRD PT apa gitu kan ya. Maaf mengganggu waktunya, saya Gali Firdaus misalkan mengirim lamaran di tanggal sekian dan ingin mengetahui apakah lamarannya sudah diterima atau sedang diproses begitu. Nah, sekarang lu udah pada tahu kan bagaimana caranya lu bikin lamaran atau CV atau ngirim lamaran CV lewat email. Nah, kalau misalkan video ini ngerasa berguna buat lu, tolong sebarin ke teman-teman lu semuanya, khususnya para pencari kerja ya. Dan kalau misalkan lu pengen gue ngebahas tentang cara wawancara atau cara menghadapi dunia kerja kayak gimana, lu bisa komen di bawah dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Gali, sampai ketemu di konten selanjutnya.